ada hal-hal yang bisa dilakukan selain obat jika penyakitnya itu ditemukan pada stadium awal dan bisa dipengaruhi oleh gaya hidup. Jadi nggak semua penyakit harus minum obat, enggak. Sonora Part of KG Radio Network, selamat malam sahabat Sonora. Saya agak grogi deh. Dokter Santi ngeliatin saya dari tadi senyum-senyum. Lah, kalau yang nggak ke YouTube mungkin nggak. Iya, Tahu ya kalau nggak saya tahu betapa senyum-senyum senyumnya bermakna tuh gitu. senyum bermakna, penuh filosofi emang. Selamat malam Dokter Santi. Selamat malam Mas Arya, selamat malam Pak Kepala Sekolah, selamat malam sahabat Sonora dimanapun berada. Mudah-mudahan kita dalam keadaan yang sehat, bahagia selalu. Amin, bahagia tuh wajib ya. Ya, karena hati yang gembira itu membuat tubuh kita imunnya bagus, terus membuat tubuh kita bisa berfungsi dengan lebih baik. Tapi berarti kalau jarang bahagia, sering bete gitu, nanti tubuh kita responnya juga beda. Iya, kalau kita sering bete nanti bisa hormon stresnya, kalau kita jengkel, marah, stres, itu hormon-hormon yang jeleknya, hormon stres itu naik. Kalau kelamaan, keseringan naik, nanti jeroan kita jelek. Jeroannya. Iya. Itu kalau di ayam enak ya? Kalau di ayam. Sate jeroan ya. Aduh, ampun. Oh, sampai sedalam-dalam organ tubuh kita juga ngefeknya begitu. Iya. Apa aja yang bisa berdampak buruk? Ya jantung, ya ginjal, ya paru. Nah, topik yang bakal dibahas di edisi malam hari ini juga berkaitan dengan tadi ya Dokter Santi ya. Organ dalam tubuh kita yang ini juga terdampak kalau kondisi tubuh kita nggak bagus adalah ginjal. Iya. Kenapa kita bahas itu? Emang case-nya di Indonesia kalau untuk soal ginjal nih banyak yang cuek ya? Sebetulnya ginjal merupakan salah satu di antara banyak organ tubuh kita yang kita take it for granted gitu. Jadi kita memiliki anugerah yang begitu luar biasa, tapi kita tidak menganggapnya itu sesuatu yang berharga, kayak nggak sadar gitu bahwa itu berharga sampai satu saat fungsi ginjalnya hilang, kita harus cuci darah atau harus transplantasi ginjal, baru kita menyadari, wow, ternyata hidup dengan gangguan ginjal tuh begitu merepotkan, begitu menyulitkan, begitu menyakitkan. Jadi buat sahabat Sonora yang belum terkena gangguan ginjal, yuk kita jaga kesehatan ginjal kita. Buat yang sudah terkena gangguan pada ginjal, yuk dikontrol penyakitnya supaya kalau beberapa penyakit bisa disembuhkan supaya bisa sembuh. Kalau yang tidak bisa disembuhkan, kita jaga supaya ginjal kita berfungsi tidak semakin buruk gitu. Jadi segitu-segitu aja, jangan tambah buruk-buruk lagi. Oh, berarti dia nggak akan getting worse ya sebetulnya ya? Kalau diberikan beberapa penyakit beda-beda. Kalau misalnya penyakitnya cuman infeksi misalnya, kalau diberikan antibiotik yang tepat, diminum dengan tepat, dosisnya tepat dihabiskan, karena biasanya obat-obat untuk penyakit di saluran kemih ya, tidak hanya ginjal ya, itu ada yang 4 hari, ada yang 5 hari, ada yang 10 hari, ada yang 2 minggu. Itu tuh dokternya ngasihnya bukan tebak-tebak manggis gitu ya. Tapi memang sudah diperkirakan memang segitulah takarannya gitu. Jadi tolong dihabiskan walaupun rasanya udah enak gitu. Nah, kalau infeksinya sudah beres, itu ginjalnya berfungsi seperti semula lagi. Sama kayak misalnya batu. Kalau batunya itu belum menyebabkan kerusakan ginjal, kalau batunya diangkat atau dikeluarkan dengan cara digetarkan dengan gelombang atau dengan mungkin minum obat-obatan untuk memecah batu-batuannya itu, terus dia keluar batunya, pokoknya batunya hilang gitu ya, entah dikeluarkan secara manual dalam tanda kutip ataupun manual. Kan bisa dioperasi, tapi jarang sih sekarang. Biasanya pakai SWL itu digetarkan. Itu begitu batunya nggak ada, ya udah ginjalnya balik lagi. Tapi tidak semua. Beberapa gangguan ginjal yang disebabkan oleh misalnya penyakit diabetes yang tidak terkontrol
atau penyakit hipertensi yang tidak terkontrol atau gabungan keduanya, itu biasanya itu sifatnya irreversible. Jadi gangguannya itu akan tidak akan kembali ke fungsi ginjal yang semula. Yang ada tuh makin lama makin berat, makin lama makin parah. Yang bisa dilakukan, target utama pengobatan itu adalah mencegah kerusakan ginjalnya supaya tidak progresif. Jadi tidak makin jelek, fungsi ginjalnya bertahan di situ aja. Makanya ayo kalau punya penyakit tuh jangan takut dengan obat gitu loh. Tapi kan iya, kadang kalau mau itu yang paling takut di awal itu adalah diagnosanya gitu. Iya, wah bener. ini ternyata ginjalnya udah ini gitu kan, wah kena nih gitu. Arya bener banget. Itu karena yang bikin orang takut ke dokter tuh hanya pada itu. Iya, Arya bener banget. Karena banyak pasien saya kalau saya minta untuk check up, jawabnya, ya dok nggak mau takut. Kenapa takut? Nanti penyakitnya ketahuan. Nah ya kalau ketahuan kenapa? Diobatin. Diobatin gitu. Masa dimarahin? Iya, karena kalau penyakitnya ketahuan pada stadium yang sangat awal, itu mungkin nggak perlu obat dalam arti pil atau tablet yang diminum gitu ya. Mungkin hanya perlu perubahan gaya hidup, menambah makanan atau minuman tertentu, atau mengurangi makanan dan minuman tertentu, atau mungkin dengan olahraga tertentu gitu. Jadi ada hal-hal yang bisa dilakukan selain obat jika penyakitnya itu ditemukan pada stadium awal dan bisa dipengaruhi oleh gaya hidup. Jadi nggak semua penyakit harus minum obat, enggak. Tapi kalau kita nggak tahu kan, kerusakannya berjalan terus gitu, sampai satu saat sudah berkembang kemana-mana. Tuh kalau kayak pohon tuh sudah mengakar sampai tembus kemana-mana gitu. Ya, jangan bener-bener. Nah, sebelum kita ngobrol lebih dalam soal penyakit ya yang ada di dalam ginjal, mungkin bisa disampaikan juga dulu ke sahabat Sonora. Mungkin kita lebih kenal lebih dalam dulu dengan organ ginjal. Iya, ginjal itu sebetulnya kalau kita bilang, orang awam sering mengenalnya sebagai saringan darah. Benar itu. Ya. Kita punya sepasang ginjal, satu di sebelah kiri, satu di sebelah kanan. Letaknya itu di punggung agak bawah, jadi daerah pinggang. Jadi besarnya itu kira-kira 9 sampai mungkin 11-12 cm. Kalau diukur mungkin segede kepalan tangan kita ini. Oh, kecil ya? Ya tergantung, kalau dibandingin sama kepala ya gede. Iya sih. Tergantung dibandingin sama apa. Tapi cuma sekepalan tangan ini doang. Kurang lebih ya. Kurang lebih oke. Sebesar kepalan tangan. Nah, fungsinya tidak hanya seperti yang dikenal oleh orang awam bahwa itu untuk nyaring darah gitu. Fungsinya lebih luas daripada itu sebenarnya. Jadi memang benar fungsi pertama itu adalah menjadi saringan yang fungsinya membuang racun-racun, sisa-sisa hasil metabolisme, barang-barangnya, zat-zat yang tidak dipakai oleh tubuh yang harus dibuang, sampah-sampah, atau mungkin sisa-sisa obat yang ditelan kita untuk pengobatan sakit kita yang sudah tidak terpakai lagi, yang mau dibuang gitu. Atau mungkin kita kemakan sesuatu atau keminum sesuatu yang berupa toksin, misalnya beli sayur, lalapan, nyucinya nggak bersih, waktu ditanam pakai pestisida, jadi pestisidanya ikut ketelen. Nah itu dibuangnya melalui ginjal. Terus kalau kita misalnya makan sesuatu yang nggak benar gitu ya, pokoknya itu bagian pembuangan lah. Menyortir mana yang sampah, mana yang masih berguna. Yang masih berguna disimpan, balikin lagi ke darah. Yang nggak berguna dibuang melalui urin, air seni. Nah, fungsi lainnya mengaktifkan vitamin D. Kita selalu tahu vitamin D sinar matahari di kulit. Benar. Ya, itu baru sebagian dari jalur vitamin D, dari mulai tiada sampai menjadi ada, kayak lagu sampai menjadi aktif gitu. Jadi vitamin D itu harus diaktifkan. Nah, semuanya itu termasuk di dalam rentetan pekerjaannya itu adalah dari ginjal. Itu udah salah 2 ya. Salah 2. Nanti salah 3, salah 4-nya lanjut nanti ya. Kita bersambung biar kayak sinetron. Jangan lupa kalau mau nanya boleh ke
Gantian dong, masa aku mulu? Ih, lupa kan? Nggak lupa. 081211292000. Tetap bersama kami sahabat Sonora di Health Corner. Supaya tidak menjadi ginjalnya rusak dan rusaknya ini yang nggak bisa balik lagi ke awal, maka si penderita diabetes dan hipertensi harus mengontrol gula darahnya dan tekanan darahnya sesuai dengan goal yang diberikan oleh dokternya.